Para mahasiswa. Sore Pak Yogi. Oke, sudah terdengar ya. Ya, terdengar Pak. Ini kita tunggu sebentar ya. Masih 17 partisipan Ya. pada 2014. Kita jam berapa mulainya biasanya? Jam 4 atau jam... Jam 4 Pak, biasa mulainya Pak. Oke. Kalau absen sudah dibuka ya, Bu Ellen ya? Sudah Sudah ya. Pak. Oke. Baik, sambil menunggu yang lain, saya coba share untuk bahan kuliah sore ini ya. Jadi sore ini kita membahas bagian 6 ya, Bu Ellen ya. Tuh. Kalau yang bagian 4 dan 5 itu belum ya? Iya Pak, jadi di urutan slide-nya kan 1, 2, 3 itu untuk yang panas, 4, 5 itu untuk yang momentum, Oke. 6 dan selanjutnya Oke. untuk yang massa. Nah, tapi di Oke. kelas yang paralel dengan kita diberikan massa dulu Pak, baru Ya. momentum, supaya Oke. sama saat ujian ya Pak ya? Ya, ya, oke, nggak apa. Saya kemarin sempat melihat-lihat yang bagian bab 4 sebenarnya baru tadi pagi ya, kita diskusikan. Nah, kita ternyata melihat masuk yang di bab 6 begitu ya. Mm-mm. Ya, karena memang momentum itu mungkin sifatnya lebih abstrak dibandingkan dua yang pertama ini, panas dan massa. Oke ya, baru 20 partisipan. Ya, sudah jam 4.16 ya, jam 4:05. Saya akan coba mulai dulu ya, pelan-pelan sambil menunggu yang lain. Ya, baik, selamat sore semuanya. Pada sore ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Kita masuk pada bagian berikutnya ya, dari 3 hukum konservasi atau 3 besaran dasar yang ada di dalam teknik kimia. Ya, yang pertama ya, di dalam teknik kimia itu membahas mengenai bagaimana konservasi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan proses perpindahan panas yang sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah proses perpindahan massa.
dan nanti kita akan menyelesaikan proses perpindahan momentum begitu. Ya, jadi apapun persoalan yang ada di dalam teknik kimia itu pasti bisa dituangkan di dalam salah satu besaran ini. Ya, apakah nanti itu panas, apakah massa ya, atau mungkin nanti momentum. Dan juga di dalam implementasi penyelesaian sebuah kasus, maka ketiga besaran ini itu bisa dikaji mungkin hanya salah satu. Ya, kita hanya mengkaji misalkan proses perpindahan massa tanpa melibatkan dua yang lain. Ya, tanpa melibatkan dua yang lain. Jadi artinya memang kedua besaran yang lain, momentum dan panas, itu memang tidak terlibat. Ya, atau mungkin ada keterlibatan, tetapi besarannya itu atau pengaruhnya terlalu kecil, ya sehingga bisa kita abaikan. Atau mungkin juga kita mengkaji suatu kasus yang kemudian harus melibatkan dua dari tiga besaran dasar. Kita libatkan bagaimana proses perpindahan massa dan panas secara simultan, ya, yang harus kita selesaikan bersama-sama. Ya, tidak bisa diselesaikan secara sepihak atau masing-masing, ya, tetapi kedua besaran ini saling terkait, ya, sehingga itu harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah, dasar dari semua proses perpindahan ini itu tentu adalah dari pengamatan kita terhadap suatu fenomena proses, yang mana dari fenomena itu kemudian kita susun sebuah control volume, ya sebuah sistem yang sudah mempunyai struktur yang terkait, ya struktur yang mempunyai posisi yang benar, begitu. Jadi ada bagian yang misalkan ya menjadi unit prosesnya, ada bagian yang menjadi sisi inlet, ada bagian yang menjadi sisi outlet, ya ada bagian yang menjadi aliran untuk perpindahan massa, aliran untuk mengalirnya massa, ada bagian yang menjadi aliran untuk energi ya dan lain-lain begitu. Nah, itu semuanya nanti harus dikonstruksi sehingga kita kemudian bisa menurunkan ya persamaan-persamaan yang melibatkan besaran-besaran yang tadi kita bahas ya, apakah itu akan diselesaikan secara individu atau harus diselesaikan secara bersama-sama gitu. Nah, kemudian tool-tool yang digunakan, nah ini tentu sambil jalan kita sudah coba perkenalkan ya, ada menggunakan apa namanya Flex PDE, ada menggunakan ANSYS ya, dan sangat tahu mungkin ada lagi equivalent yang lain. Sementara Baru dua itu, dua, Pak. Iya, baru sementara dua. dua itu, nah, jadi pelan-pelan ya. Jadi walaupun itu sebenarnya banyak sekali tool-tool yang bisa kita gunakan di dalam menyelesaikan problem-problem yang ada di dalam peristiwa perpindahan begitu. Ya, baik, kita coba masuk ya di bagian pertama. Nah, ini di saat ini kita lihat ya bagaimana konsentrasi massa dari bahan kimia dalam satu proses perpindahan massa. Ini sambil saya baca pelan-pelan ya karena memang bahannya ini ya cukup apa namanya cukup panjang sebenarnya. Jadi dari buku teks yang disiapkan ya yang disiapkan oleh tim ini kami rangkum ya dalam bentuk poin-poin begitu. Jadi ini sangat membantu para mahasiswa untuk memahami apa kira-kira yang termaksud di dalam buku teks itu. Tetapi tentunya sebagai mahasiswa kalian tentu akan tetap diharapkan ya untuk bisa membaca secara langsung ya kira-kira bagaimana cerita yang lebih lengkap yang ada di dalam buku teks ya. Tapi saya yakin ini kira-kira kalian belum baca ya buku teksnya seperti apa. Sudah baca belum? Itu jangan tertawa itu siapa Randi itu. Randi Yusuf, sudah baca belum kamu?
Belum, Pak. Nah, kan belum kan. Bukunya buku apa yang sudah pernah dilihat? Buku yang kita sarankan apa, Bu Ellen? Yang Bird ya? Kalau kami sih masalah Yang Bird, betul Pak, tapi Yang kemarinnya Bird ya. sempat disinggung sedikit tentang Gian Koplis kalau ingin melihat rumus-rumus yang praktikal begitu Pak. Ya, jadi buku intinya itu adalah Bird ya. Di Ginkoplis juga ada beberapa hal yang memang dia mengambil dari Bird itu. Ya, jadi sama, tapi kalau mau yang secara utuh itu ada di buku Transport Fenomena Bird ya. Baik ya, poin 1. Ini kita lihat ya. Ukuran kuantitatif keberadaan bahan kimia dalam campuran ya yang mengalami peristiwa perpindahan massa adalah konsentrasi ya. Jadi ini ukuran kuantitatif. Ya. Jadi namanya perpindahan massa namanya. Ya, tadi ada massa, panas, ada momentum kan? Jadi 3 itu. Ya, tidak pernah disinggung perpindahan konsentrasi, tidak. Ya. Tidak pernah disinggung perpindahan temperatur. Ya, tidak pernah. Ya. Juga perpindahan kecepatan atau tekanan. Ya, di dalam terminologi maka 3 istilah itu yang sudah disepakati secara umum ya, perpindahan massa, perpindahan panas ya, dan perpindahan momentum begitu. Nah, kemudian cara menuangkannya ini bisa bermacam-macam ya. Jadi walaupun dia kemarin kita sudah lihat bagaimana perpindahan energi ya, bagaimana besaran energi itu terlibat di dalam setiap kasus, tetapi yang kemudian kita tuliskan ya di dalam persamaan ya di dalam model itu pasti atau mayoritas ya menggunakan ukuran kuantitatif berupa temperatur ya, suhu. Mengapa? Karena memang itu adalah besaran yang mudah untuk diamati, yang mudah untuk diukur. Ya, kalau kita nyatakan dalam bentuk entalpi, dalam bentuk entropi, ya, energi dalam dan sebagainya, itu sulit begitu. Ya. Nah, tetapi semua bentuk-bentuk energi tadi itu kemudian bisa dijabarkan, ya, bisa dituliskan dalam suatu ukuran kuantitatif. Nah, demikian juga untuk perpindahan massa. Namanya massa, ya, tapi kemudian kita bisa ungkapkan ya bagaimana nanti ukuran kuantitatifnya itu diwujudkan dalam suatu besaran ya yang lebih bisa diukur dengan mudah. Yang pertama salah satunya ini adalah konsentrasi. Secara formulatif maka konsentrasi itu ya C ya ini dirumuskan sebagai yang di bawah ya nomor 4 ya yaitu berapa banyak mol ya dari komponen tertentu, mol komponen I, yakni mol komponen I dibagi dengan volume dari sistemnya. Ya. Ada V ya, volume dari sistem. Ya, jadi ini bisa saja berupa komponen tunggal, tetapi juga bisa nanti di dalam sistem itu akan terkandung sejumlah senyawa kimia atau bahan ya atau berbagai komponen ya yang ada di dalam sistem itu. Nah, kemudian konsentrasi ini ya ini dirumuskan berdasarkan mol ya, mol dan massa yang terkandung di dalam sistem itu. Yang kemudian massa itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk volume ya. Di mana massa dan volume ini tentu bisa berkorelasi ya. Jadi kalau kita mempunyai massa yang terkandung dalam sebuah sistem ya maka dengan mengetahui densitas ya dari massa itu, apakah itu massa tunggal ataupun massa campuran, maka kita bisa menentukan berapa volume yang ada di dalam sistem itu. Ya. Kemudian konsentrasi berdasarkan mol, ya ini disebut sebagai konsentrasi molar. Ya. Secara definisi, ya ini diartikan sebagai berapa banyak mol dari bahan kimia dalam satu satuan volume tadi, ya baik campuran maupun tunggal, begitu. Jadi secara formulasinya bisa kita lihat ya di bagian ini, bagian 4, begitu. Nah kemudian
dari masing-masing konsentrasi komponen ini ada CI ya. Nah, kita juga kemudian bisa menentukan berapa konsentrasi total ya, konsentrasi molar total. Jadi istilah konsentrasi molar ya ini kadang-kadang cukup ya disebutkan sebagai konsentrasi ya. Secara umum bisa seperti itu. Walaupun nanti ada beberapa definisi yang secara spesifik ya itu akan diterapkan di aplikasi-aplikasi khusus ya. Ada konsentrasi yang dinyatakan dalam molal ya. Kemudian dalam aplikasi yang lain ada yang menyatakan sebagai apa itu namanya? Kalau di pabrik pupuk, bukan di pabrik pulping ya, di pabrik pulping itu istilahnya juga ada sendiri itu. Saya agak lupa apa ya istilahnya. Ada ingat nggak Belen apa istilahnya itu? Jadi bukan konsentrasi molar, bukan konsentrasi molal ya, tapi mereka punya suatu Konsistensi apa ya? konsistensi ya istilahnya Konsistensi. ya. Konsistensi. Jadi ada lagi istilah ya yang secara spesifik memang itu diterapkan di dalam industri itu begitu. Jadi mungkin juga sama dengan kalau di dunia apa namanya perminyakan begitu ya. Kita kadang-kadang melihat mendengar ada istilah spesifik gravity ya. Ada istilah lagi derajat API begitu ya. Jadi itu yang diturunkan ya oleh American Petroleum Institute ya. Nah, tapi itu kurang lebih mirip-mirip dengan densitas dan spesifik gravity. Ya, tapi memang itu digunakan secara spesifik di bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk menyatakan angka-angkanya itu kira-kira lebih mudah untuk dibaca, dilihat. Ya, jadi misalkan nanti berapa ini derajat API ya dari crude oil yang ada di Timur Tengah. Berapa angkanya? Oh, disampaikan 36, 38 dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi transaksi jual beli minyak mentah, ya itu salah satu parameter itu bagi orang-orang yang ada di lapangan di dunia perminyakan, mereka sudah terbiasa. Oh, angkanya segini. Ya daripada dinyatakan dalam bentuk satuan-satuan yang mungkin lebih sulit. Ya berapa densitasnya? 0,813, 0,825 dan sebagainya. Nah, itu akan lebih sulit untuk diingat dan dinyatakan dalam suatu angka-angka yang secara umum ya menggunakan misalkan densitas begitu. Nah, kemudian satuan konsentrasi ya ini yang sering digunakan ya itu adalah mol per liter ya. Jadi mol ini dari N ini ya NI ya N itu adalah mol. Kemudian volume ya volume itu adalah liter. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk mol per meter kubik atau mungkin kilomol per meter kubik ya atau mungkin satuan-satuan lainnya yang terkait ya. Bisa menggunakan satuan SI, bisa juga menggunakan satuan Inggris begitu. Jadi bisa bermacam-macam begitu. Ya, tetapi yang jelas setiap satuan yang digunakan ya itu pasti akan menggambarkan berapa banyak mol yang terkandung ya di dalam sistem itu dibagi dengan volume dari sistemnya. Nah, sistemnya itu hati-hati ya. Harap dibedakan dengan cermat misalnya antara senyawa dalam fasa cair dengan senyawa dalam fasa gas begitu. Senyawa di dalam fasa cair volume cairan itu belum tentu sama dengan volume wadahnya. Ya. Ya kan? Belum tentu sama kan kalau cairan. Misalkan kita bikin kopi ya, bikin kopi terus kemudian kita tuangkan air mungkin hanya 3/4 ya dari volume cangkir itu. Kita tambahin gula, tambahin kopi ya. Jadi kemudian totalnya mungkin mencapai 0,9 bagian dari volume total cangkir ya. Nah, volume yang dimaksud itu adalah volume sistem cairannya. Ya, volume ini. Jadi bukan volume cangkir. Ya, volume cangkir tentu volume maksimal. Ya. Tetapi volume sistem ya volume cairannya itu
dalam hal yang contoh kopi tadi hanyalah 0,9 bagian dari volume cangkir. Ya, jadi untuk yang cairan ini volume yang dimaksud belum tentu sama dengan volume wadahnya. Ya. Nah, itu harap diperhatikan. Tetapi kalau yang kita lihat untuk sistem misalkan fasanya gas, ya, kita punya suatu bejana, ya, volumenya 1 meter kubik, ya, bentuknya apapun, apakah dia bentuknya spherical, bentuknya apa namanya bola, bentuknya tabung, ya, bentuknya kotak, ya, bentuknya apapun, tetapi dengan volume wadah 1 meter kubik, kemudian kita masukkan, ya, kita injeksikan nih, misalkan sekian gram, ya, zat A, ya, gas A, kemudian kita tambah lagi nih, saya injeksikan lagi, ya, sekian gram untuk zat yang sama, ya, jadi totalnya terus bertambah. Nah, jumlah mol yang kita injeksikan, ya, di dalam bejana itu bertambah, masanya bertambah, molnya bertambah, ya kan? Tetapi volume bejana tidak bertambah, ya kan? Karena bejana yang kita maksud adalah bejana yang cukup kuat, ya, yang mempunyai volume yang bersifat tetap konstan, ya. Jadi tidak akan apa namanya mengembang gitu kira-kira, ya. Bukan seperti meniup balon, ya, ditiup kemudian mengembang. Nah, bejana yang kita maksud adalah bejana yang cukup kuat, mempunyai mechanical strength yang cukup bagus, ya, dan tahan untuk menerima sejumlah gas yang tadi kita injeksikan, begitu. Ya. Nah, jadi dengan kita menambahkan massa secara terus-menerus dalam jumlah yang banyak, nanti akan terjadi peningkatan massa, peningkatan mol, ya, peningkatan tekanan, tetapi volume yang dimaksud di sini, ya, itu mempunyai harga yang tetap, begitu, ya. Itu volume secara umum, ya, untuk sistem ini. Kecuali dinyatakan bahwa bejana itu bersifat seperti piston, ya, piston atau piston seperti pompa, ya, pompa sepeda yang naik turun itu. Jadi artinya bahwa closure dari apa namanya tutupnya itu bisa berubah, ya, bisa mengembang naik ke atas atau juga mungkin menyusut, ya, turun ke bawah tutupnya itu. Nah, itu kalau yang sifatnya adalah piston, begitu. Ya, jadi kurang lebih misalkan seperti ini, ya. Nah, jadi ini kita gambarkan. Nah, ada bagian, ya, bagian dari ataukah bergerak ke bawah. Ya, ini adalah contoh untuk bejana piston. Jadi ukuran volumenya itu bisa berkembang. Nah, tinggal sistem yang dimaksud itu mau dijaga apanya? Apakah mau dijaga pada misalkan tekanan tetap, ya, ini tekanan tetap, atau dijaga pada volume tetap, ya. Contoh bejana seperti tabung LPG, ya, LPG gas yang sering kita gunakan di rumah itu, ya, itu adalah contoh bejana yang mempunyai volume tetap, ya. Kita masukkan LPG-nya 12 kilo, ya, maka volumenya tetap segitu, ya. Kita masukkan cuma 1 kilo, volumenya juga cuma segitu, gitu, ya, nggak akan nambah. Tetapi yang piston ini kita masukkan 1 kilo segitu, ya, 1 kilo. Saya tambah 9 kilo menjadi 10 kilo, maka ini bisa pindah ke atas, begitu, ya. Jadi bisa mengembang, begitu. Nah, contoh di industri apa nih kira-kira yang volumenya itu bisa berubah naik turun?
Apa misalnya? Nah, di sejumlah industri, misalkan industri kilang ya, di refinery, itu kan ada juga yang tutupnya itu ya ada satu tangki, ya tangki atau storage yang tutupnya itu dibikin bisa bergerak naik turun kan? Ya. Pernah lihat nggak? Pernah lihat di refinery ya, ini ada storage ya, ada tutupnya begini. Nah, tapi ini bisa bergerak naik turun begitu. Walaupun nanti ini tidak sepenuhnya menjepit atau menutupi cairan minyak yang ada di dalamnya. Jadi memang di atasnya masih dibiarkan ada sedikit space. Jadi nggak langsung nempel di permukaan tepat ya, pasti ada sedikit space di atas permukaan cairan ya yang dibiarkan. Tetapi itu kemudian diminimisasi ya dikecilkan space-nya itu dengan harapan agar uap yang terkandung di atasnya itu tidak terlalu banyak. Begitu ya. Nah, jadi volume total yang dimaksud di sini tentunya kita harus lihat apakah yang mau dikaji itu adalah bagian cairan saja atau gabungan. Jadi ini bisa bagian yang liquid, ya, cairan minyak mentah, atau campuran antara gas, ya, yang ada di atasnya, begitu. Ya, nah jadi ini bisa menjadi satu hitungan yang kombinasi, ya kan? Kombinasi antara jumlah massa atau jumlah mol di fasa cair dan jumlah mol di fasa uap atau gas, begitu ya. Jadi tinggal tergantung tadi sistemnya. Jadi kita mau melihat mol untuk yang di fasa liquid saja. Ya, jadi ini misalkan kita definisikan ada satu sistem begini. Ya. Nah, ini ada V1 ya, di atasnya itu ada V2, ya V2 untuk yang uap. Ya, kemudian di bawah itu cairan. Nah, sekarang yang kita maksud dengan konsentrasi I, C ini itu hanya konsentrasi CI untuk bagian yang liquid saja, adalah lingkungan apa namanya gas yang uapnya di situ. Nah, itu tergantung pada sistem yang kita tinjau, yang kita batasi, ya. Oke, paham ya? Nah, jadi intinya adalah berapa mol dari komponen I, ya I-nya bisa komponen A, B, C, D dibagi dengan volume dari sistem yang kita maksudkan tadi, ya. Sekali lagi untuk contoh yang pertama tadi kita punya secangkir apa namanya kopi ya. Nah kita isi hanya sebagian ya dari volume cangkir. Nah di situ, nah maka harap diperhatikan V-nya itu adalah V dari cairan itu, begitu. Ya baik. Halaman berikutnya. Konsentrasi berdasarkan massa ya yang disebut sebagai konsentrasi densitas ya didefinisikan sebagai jumlah massa bahan kimiai dalam satuan volume. Ya bisa volume tunggal ataupun volume campuran ya. Di mana bahan kimia ini berada begitu. Ya, jadi ini ya mirip dengan tadi, cuma diungkapkannya sekarang dalam bentuk konsentrasi massa, bukan mol. Ya, kalau mol itu apa mol itu? Ya sekarang ini massa, ya. Nah ini massa. Nah kalau mol yang sebelumnya N itu apa? Mol itu? Ada yang tahu? Apa mol itu? Massa dibagi dengan apa? Massa molekul relatif, Pak. Massa molekul relatif, ya atau berat molekul, ya. Ada yang menulis MR, ada yang menulis MW dan sebagainya, ya. Jadi setiap senyawa kimia, setiap bahan, ya
itu bisa dihitung berapa massa molekul relatifnya, ya, berapa berat molekul relatifnya. Sebagai contoh, kita punya misalkan CH4. Nah, ini berapa massa molekulnya? 16. Dari mana 16 itu? C Masih C12 ya Pak ya. 12. Terus 1. hidrogen Hanya 4 kali 1. berarti 4 kali 1, ya. Jadi sama dengan 16. Begitu ya. Kalau C2H5OH berapa? Berapa? 22. Berapa? 2 kali 12 ditambah 5 ditambah 16 ditambah 1, begitu. 46. Sama dengan 46. Tahu ya? Jadi kalian cek nanti ya di apa namanya, di buku-buku atau di tabel itu, ya. Ya, dicek nanti di berbagai sumber nanti berapa massa atom dari masing-masing senyawa yang terlibat di sini, begitu. Ya. Nah, ini yang nanti menjadi dasar untuk menentukan berapa mol yang ada di dalam sistem yang kita kaji. Jadi berapa massa di situ dibagi dengan MR-nya, ya. Jadi misalkan nanti kita hitung, kita timbang atau kita tentukan masanya dari suatu gas, ya, bisa apapun ini, bisa gas, bisa cairan, ya, bisa padatan, ya, nanti misalkan masanya ada 10, gitu ya. Terus satuannya apa ini? Misalkan gram, ya, terus dibagi dengan misalkan ini CH4, ya, berarti dibagi dengan 16, begitu ya. Nah, apa satuannya ini? Satuan dari MR apa? Satuan MR. Gram per mol. Gram per mol. Ya. Sehingga dari satuan ini nanti akan menghasilkan Mol. Gitu, ya. Nah, itu kurang lebih nilai mol. Nah, sekarang jika diungkapkan dalam bentuk konsentrasi massa, ya, maka ini akan menjadi besaran yang disebut sebagai densitas, begitu ya. Nah, jadi sekarang ukurannya adalah massa per volume, ya. Kita tidak perlu menentukan berapa MR, ya, dari zat ini, tetapi kita cukup menimbang, ya, kita cukup mengukur berapa massa yang terkandung di dalam sistem itu, kemudian dibagi dengan volume sistem itu, ya. Ya, jadi M per V ini adalah densitas, ya. Oke, kemudian konsentrasi massa total bahan kimia campuran, ya, yang disimbolkan sebagai Rho, ya. Ini Rho, ya, ini kalau total, ya, macam itu, ya, kemudian dibagi dengan volume total campuran, ya, ini V, volume total campuran, ya. Nah, kalau kita punya zatnya itu berupa cairan, ya, maka biasanya nanti volumenya tentu akan terus bertambah. Jadi kalian punya misalkan 50 mililiter air, ya, terus ditambah dengan 50 mililiter minyak, ya, ditambah lagi dengan 50 mililiter misalkan sirup, ya, atau alkohol, ya, atau yang lain. Nah, maka volume sistem yang dimaksud, ya, volume totalnya itu akan
mengalami penambahan, ya. Jadi ini misalkan kita masukkan, ya di sini ada volume air, ya, kemudian ada volume dari minyak, ya, terus kita tambahkan lagi volume dari sirup, ya, misalkan begitu, ya. Nah, maka kita bisa menentukan berapa volume total dari campuran ini, ya. Ini belum dicampur, tapi masing-masing digambarkan sebagai bagian, ya, dari setiap zat yang terlibat di dalam sistem ini, ya. Jadi ada V1 untuk air, V2 untuk minyak, ya, kemudian V3 untuk sirup, ya. Nah, maka gabungan dari volume ini nanti akan berkontribusi di dalam perhitungan volume total, ya. Volume total dari campuran, begitu. Ya. Jadi sistemnya itu adalah bagian yang di bawah itu, bukan volume dari bejana, bukan volume dari wadah, ya. Nah, bagaimana kalau gas? Ya sama dengan tadi, ya, yang waktu kita menentukan konsentrasi. Jadi kalau kita mempunyai sebuah storage, ya, berbentuk bola, ya, saya masukkan misalkan CH4, ya, dengan volume 1, saya suntikkan ke situ, ya, saya masukkan di sini ada gas misalkan CO, ya, dengan volume V2 masuk ke situ, ya, dan seterusnya. Ada lagi misalkan hidrogen, ya, ada H2 dengan volume V3, saya masukkan ke dalam bejana itu, ya. Maka bejana yang terbuat dari logam ini, ya, yang sangat kuat ini tidak akan mengalami penambahan volume, begitu. Ya, paham ya? Jadi ini bejana yang memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tahan pada tekanan tertentu, ya, dan bejana ini bersifat mempunyai, karena volumenya tetap, maka dengan penambahan sejumlah massa, ya, sejumlah volume komponen yang kita suntikkan ke dalam bejana ini, ya, itu tidak akan mengubah volume dari sistem. Tetapi yang berubah adalah apa? Yang berubah apanya? Kanan, Pak. Tekanannya, ya. Tekanannya berubah, ya, tentunya massa, mol, ya, juga akan mengalami perubahan, begitu. Ya, jadi ketika kita menentukan densitas campuran, ya, dari CH4 dengan volume 1, kemudian CO dengan volume V2, kemudian hidrogen dengan volume V3, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan densitasnya? Ya. Nah, kita injeksikan itu, ini mempunyai massa M1 berapa? Ya. CO dengan volume V2 itu mempunyai massa M2 berapa? Ya, kemudian hidrogen dengan volume V3 asalnya itu, ya, itu mempunyai massa M3 berapa? Ya. Nah, ketika kita tahu masing-masing massanya berapa, maka kita bisa menjumlahkan, ya, di sini kita akan jumlahkan nanti M total, ya, M total itu sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3, ya. Kemudian volumenya adalah volume dari bejana ini, ya, yang mempunyai nilai volumenya adalah tetap, ya, tidak berubah dengan penambahan atau injeksi dari setiap senyawa itu, begitu. Ya. Nah, kadang-kadang kita massa, ya, yang tadi kita injeksikan. Nah, kalau kita bisa menimbang bejananya itu, bejananya, ya, bejana ini, andai kata kita bisa timbang, kita timbang bejana kosong sebelum diinjeksikan, ya. Sebelum kita injeksikan, kita timbang bejana kosong. Kemudian setelah kita injeksikan ketiga senyawa, kita timbang lagi.
Ya. Maka kita akan mengetahui berapa massa bersih dari ketiga zat yang kita masukkan. Betul? Ya, jadi massa akhir tadi dikurangi dengan massa pada waktu bejana kosong. Ya. Ya dianggap waktu kosong itu tidak ada udara, begitu ya. Jadi dianggap kosong blong, nggak ada udara, ya. Itu kalau kita bisa menimbang, ya kan? Jadi dianggap ini kecil gitu loh bejananya. Nah, Pak, sekarang kalau bejananya itu segede apa itu? Gedung ya. Di pabrik itu kan gede-gede ya, diameternya mungkin 12 meter. Nah, bagaimana Pak? Ya tentu nggak mungkin menimbang, ya kan? Ya, nanti kita lihat ya pada semoga ada di persamaan yang lain nanti ya. Kita bisa menggunakan nanti hubungan dari termodinamika ya berdasarkan pada persamaan gas ideal. Ya. Ada yang ingat bagaimana gas ideal? Misalkan PV ini N R kali T. Ya. Terus gimana berikutnya? P sama dengan apa? N per V itu apa? N per V dikalikan R kali T. Ya. Nah, kemudian N itu apa? N. Massa dibagi dengan apa? MR kan? Ya, benar. Ya. Terus dibagi dengan V Per V. kali itu, kali T. Gitu? Nah, M per MR itu sama dengan apa? Oh maaf, M per V ya. Sekarang ini kita lihat M per V sama dengan apa? Densitas, Pak. Densitas ya. Jadi kita akan mempunyai di sini P dikalikan MR sama dengan densitas dikalikan R kali T. Begitu. Ya. Nah, sehingga densitas ini gas ya. Jadi densitas sama dengan P dikalikan MR dibagi dengan R tetapan gas ideal dikalikan T. Ya, jadi tentunya kalau di industri skala besar ya kita nggak mungkin menimbang tadi kan. Ya maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Mengukur apanya? P sama T. P sama T. Begitu ya. Jadi berapa tekanannya, berapa temperaturnya. Ya. Nah, dari ukuran itu ya dari hasil pengukuran itu maka kita bisa masukkan ya di dalam formula ini untuk menentukan untuk menghitung berapa densitas ya dari campuran gas yang ada di dalam bejana ini. Nah, kemudian jumlah massa total ya jika jumlah massa total dalam ruang V adalah M ya. M ini jumlah massa total. Kemudian fraksi massa bahan kimia I itu dinyatakan sebagai omega I, ya maka omega I yakni fraksi massa, ya fraksi massa, ya jadi omega I ya ini kita bisa nyatakan sebagai berapa massa dari zat I tersebut dibagi dengan massa total, ya jadi fraksi komponen I sama dengan massa komponen I saja dibagi dengan massa total. Begitu. Ya. Nah, ini juga kemudian bisa dinyatakan sebagai berapa densitas murni dari I dibagi dengan densitas total. Ya, campuran itu. Begitu. Ya, jadi ini bisa digunakan ya kedua hubungan ini apakah massa maupun densitas ya untuk menentukan fraksi massa dari komponen I. Nah, kemudian fraksi massa ini ya tentunya harus mempunyai jumlah yang sama dengan 1. Ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk persen ya. Jadi berapa persen zat A, berapa persen zat B ya dan seterusnya, maka dalam bentuk persen
jumlahnya harus mencapai 100%. Ya. Tapi kalau dalam bentuk fraksi, ya dia adalah angka pecahan ini, maka jumlah fraksi itu untuk semua komponen itu harus sama dengan 1. Gitu, ya. Oke, kemudian ini satuan dari densitas ya atau konsentrasi massa. Ya ini misalkan bisa dinyatakan dalam bentuk kilogram per liter, kilogram per meter kubik, ya, gram per liter, gram per mililiter dan lain sebagainya, ya. Jadi juga bisa di kilogram per meter kubik, ya, ada gram per mililiter, ya, ada juga kilogram per liter, ya, dan lain-lain, ya. Sebagai contoh untuk densitas dari air berapa? Ru dari H2O berapa? 1000. Berapa? 1000 ya. 1000. Satuannya apa? Nah, jangan lupa ya. Kalau 1000 Kilogram per liter. kilogram per liter. Sorry, Pak. 1 ton per liter. Jadi beli aqua 1 liter itu 1 ton itu. Apa satuan? Mol per liter. Kok mol per liter densitas? Kilogram per meter kubik, Pak. Gram per sentimeter kubik, Pak. Yang mana? 1000. 1000 gram per sentimeter kubik. Ini gram. Ini gram 1000 gram per sentimeter kubik. per sentimeter kubik. Jadi ini sama dengan 1 kilo per mili. Jadi per 1 mili kan kecil ya. 1 mili itu kalau kalian minum obat itu, obat 1 sendok itu berapa mili itu 1 sendok? 5 mili, Pak. 1 sendok 5 mili. Iya, Pak. 5. Nah, berarti ini kalau apa namanya? Berapa itu kan per mili ini 1 kilo kan? Nah, berarti kalau 5 mili itu 5 kilo. Kalian bawa sendok 5 kilo itu. Gram per Air liter, Pak. apa? Kilogram per liter, Pak. Mili per liter, Pak. Nah, kalian Mili cari per liter, berapa Pak. itu. Jangan nebak-nebak ya, dicari datanya. 1000 gram per liter, Pak. Kilogram per meter. 1000 apa tadi terakhir? Gram Gram per per liter. liter. Gram per liter. Kilogram per meter. Gitu. 1000 gram per liter. Kilo liter. 1000 kilogram per meter Per kubik. meter kubik, Ya, Pak. ini oke ya. Benar, Pak, 1000 gram per liter. Ya oke. Jadi bisa 1000 gram per liter, bisa juga 1000 kilogram per meter Kiloliter. kubik gitu ya. Ini juga oke. Ya jadi harus punya apa namanya? Harus punya feeling ya, kira-kira oh ini berapa masanya, berapa beratnya, berapa volume ya. Jadi seperti misalkan apa namanya itu toren itu kan kurang lebih 1 meter kubik ya, yang ukuran ada juga yang besar memang ya, tapi ada yang ukuran yang umum itu 1 toren kan 1 meter kubik ya, itu jadi kurang lebih 1 ton di situ ya gambarannya begitu ya. Nah kadang-kadang untuk air ini densitas ya ataupun senyawa yang lain kalau dinyatakan tanpa satuan ya itu biasanya merujuk pada gram per mililiter. Jadi kalau disebutkan ini Ru dari H2O sama dengan 1 gitu ya. Nah, jadi ini seringkali dalam praktek itu merujuk pada gram per 1 gram per mililiter begitu. Ya. Coba sekarang tolong dicek di Google ya. Densitas dari gas sekarang.
densitas H2 berapa? Jangan tebak ya, dicek di Google aja nggak apa-apa, silakan. Ada yang sudah dapat? Berapa? 0,08. 0,08. 0,8988. 988. Satuannya Lit gram per liter. gram per liter. Ya. Oke. Kalau densitas udara, berapa? Udara. Gampang itu kan di Google aja ada itu. 1,293 kilogram Satu, per meter kubik. 1,293, Pak. coba dibikin dalam satuan yang sama, gram per liter juga. Seribu 225 gram per liter, Pak. 1,29. Yang tadi kan 1.200 berapa nih? 1,29. 9 Satuannya apa? gram per liter. Oke. 1,2 atau 1.200 tadi? Gram per liter. Ya, Pak, 1,2, Pak. Ya, jangan Salah. salah ya. Jadi harus dibiasain untuk apa namanya? Satuannya where ya, kemudian juga punya feeling begitu. Ya. Jadi artinya nah, ini kan kalau dalam satuan kilogram per meter kubik jadi berapa? Kilogram per meter kubik. Sama Pak harusnya, Pak. Sama ya. Gitu kan? Kan yang atas dibagi 1.000, yang bawah dibagi 1.000 kan? Ya. Jadi sama hilang. Jadi hasilnya sama. 1,29 kilogram per meter kubik. Ya. Nah, tadi air berapa tadi air? 1. Kalau dalam bentuk kilogram per meter kubik berapa? Jadi kan 1 1.000. per mililiter ya. 1.000 kilogram per meter kubik. per meter kubik. Nah, silakan kemudian kalian bandingkan di situ. Ya. Jadi toren ya. Kira-kira kalian ngangkat kuat nggak tuh? Toren tuh yang isinya penuh air. Ya. 1 ton ya. 1 ton air itu. Tapi kalau diisi udara cuma 1,2 kilo. Ya. Gampang kan ngangkatnya ya. Kalau isinya udara. Begitu ya, tapi kalau itu diisi air 1 ton kalau penuh. Ya, jadi bisa kalian lihat ini berapa kali ya densitas cairan ya, densitas udara atau gas itu mempunyai order di situ ya. Jadi ordernya berbeda cukup signifikan. Ya. Oke. Demikian juga uap air. Jadi ini air yang dimaksud di sini adalah air dalam fasa cair. Ya, kalau airnya itu dipanaskan, ya menguap jadi uap. Ya, nanti kalau kalian cek densitasnya bukan lagi 1.000 kilogram per meter kubik. Ya, akan menjadi sangat kecil densitasnya nanti. Ya, jadi kurang lebih ya setara dengan kelompok gas. Ya, walaupun gas sendiri mempunyai
nilai yang sangat menyebar, ya. Kalian lihat itu ada udara 1,2 gram per liter, kemudian ada apa namanya? Ada H2 hidrogen, ya, 0,09 gram per liter, ya. Nah, di industri menerapkan informasi ini cukup penting, ya. Apakah di dunia perminyakan, di dunia industri gas, ya, baik untuk operasional maupun safety, ini bagian yang penting. Ya, sebagai contoh, kalau kalian lihat perbandingan antara densitas hidrogen dengan udara, ya, maka ini kalau kita apa namanya olah lebih lanjut, ya, tadi saya pernah sebut ada spesifik gravity, ya. Nah, ini adalah perbandingan antara densitas gas, ya, densitas gas I dibagi dengan densitas udara. Jadi udara digunakan sebagai acuan, rujukan. Kalau spesifik gravity untuk cairan, ya, untuk cairan, jadi cairan satu sama cairan yang lain, ya. Nah, maka yang digunakan sebagai rujukan cairan itu adalah air biasanya, ya. Kecuali ada disebutkan secara spesifik, ya, apa yang digunakan sebagai rujukan, dan juga tentunya harus pada kondisi yang sama, terutama temperatur yang sama, ya. Nah, kalau kita lihat yang gas, maka ketika kita nyatakan spesifik gravity untuk hidrogen, berarti kalian akan membandingkan berapa densitas H2 dibagi dengan densitas udara, kan? Ya. Jadi 0,09 dibagi dengan 1,29. Ya, harganya pasti di bawah apa? 1. Ya kan? Di bawah 1. Nah, apa artinya? Kalau kalian di lab, di industri, ada informasi gas hidrogen bocor, maka dia bergerak kemana gas itu? Atas. Akan bergerak ke atas, ya. Kenapa? Karena Ringan. gas ini ternyata ringan sifatnya, lebih ringan daripada udara. Ya, kenapa? Karena dilihat dari spesifik gravity-nya, nilainya di bawah 1. Artinya dia lebih ringan, lebih kecil. Kalau bocor, ke atas. Ya. Demikian juga kalau kalian diminta untuk memasang sensor gas. Ya, ini di ruangan, di lab, ya, ada alat. Ya, ada alat. Kemudian ini berpotensi bocor hidrogen. Terus kalian diberikan apa namanya detektor gas, diminta dipasang, ya, kalian pasang. Nah, ada pilihan dipasang di titik 1, ya, ada lagi yang dipasang di titik 2, ada lagi yang dipasang di titik 3, ya, untuk hidrogen. Mana yang kalian pilih? 1. 1, Pak. Ya. Kenapa? Kalau dia bocor, dia akan bergerak ke atas, begitu, ya. Dia akan bergerak ke atas. Ya, apakah gerakannya itu pelan-pelan atau berupa jet, ya, dia kalau jet ke samping juga bisa, tapi dia akan ke atas juga, ya. Kalau dia berupa jet itu bisa bergerak ini, ya, tergantung lokasi bocornya. Tetapi tetap kemudian akan apa namanya menuju atas, ya. Nah, jadi kalau kalian pasang detektor gasnya itu di titik 2, ya masih kurang efektif, ya. Apalagi di titik 3, ya, itu tentu titik yang salah. Kalau bocor, maka detektor gas yang kalian pasang itu tidak akan mampu mengendus gas hidrogen. Ya. Sebaliknya kalau kalian membeli detektor gas untuk LPG, kalian pasang di mana kalau LPG? Atas, tengah, bawah? LPG. Ya, kalian mesti tahu berapa
spesifik gravity dari LPG. Apakah lebih besar dari 1, sama dengan 1, ya, atau kurang dari 1. Ya, nah silakan dicek. Ya, nah LPG itu gas yang lebih berat dari udara. Ya, sehingga kalau dia bocor, dia cenderung berada di mana? Bawah. Di bawah. Ya. Hal yang sama adalah uap bensin, misalnya ya. Ya kan? Uap bensin itu. Mengapa kok dilarang merokok itu di SPBU? Ya, para ahli hisab. Ahli hisab itu yang suka merokok karena menghisap. Para ahli hisab dilarang merokok di situ. Kenapa? Ya riskan ya. Karena uap bensin yang dilepaskan oleh dispenser atau oleh kendaraan ya ketika mengisi bahan bakar itu, nah dia cenderung berada di bawah. Ya tidak langsung bergerak ke atas begitu. Ya kan dia lebih berat daripada udara. Ya, dan berpotensi membentuk cloud. Ya, ada awan uap bensin yang ada di sekitar lokasi itu. Sehingga kalau terjadi satu titik ada yang mengignite, ya ada yang rokok, ada yang menyalakan korek api. Nah, itu bisa menyebabkan ledakan ya di satu titik, atau bahkan dia kemudian api itu akan, kalau dia nyambung, cloud-nya nyambung, ya nyambung ke sumbernya, ke dispensernya. Nah, itu yang kemudian sangat berbahaya karena api akan mengejar ke situ, ya. Baik, kita teruskan ya. Sebuah gas ideal ditentukan oleh beberapa komponen gas yang berbeda ya, dari gas A, ada gas B dan seterusnya yang berada dalam suatu ruangan ya dengan volume V, ya volume tertentu ya V, dan juga tekanan tertentu, tekanan P. Ya, kemudian jumlah mol gas ideal pada tekanan P dan volume V, ya jumlah mol totalnya adalah ya Na, Nb, Nc dan seterusnya. Ya, jadi kalau dalam suatu wadah ya ada suatu bejana, nah di situ ada komponen, ada A, B, C dan seterusnya, ya masing-masing mempunyai mol masing-masing ya. Ada Na, ada Nb, ada Nc ya dan seterusnya, atau masing-masing mempunyai massa Ma, Mb, Mc dan seterusnya ya. Dari massa kalian bisa bagi dengan massa molekul ya, dengan Mr, dengan Bm atau Mw untuk menghasilkan nilai mol Na, Nb dan Nc. Ya, maka mol total ya ini itu adalah jumlah mol dari masing-masing senyawa. Ya, mol A, mol B, mol C dan seterusnya. Nah, kemudian fraksi mol gas pembentuk gas ideal ya. Jadi kalau campuran A, B, C tadi kita ingin tahu berapa fraksinya ya, nilai fraksinya, maka kita bisa menghitungnya dengan cara membagi ya. Jadi fraksi A, Ya adalah fraksi A ya, dengan cara membagi berapa mol A dibagi dengan mol total ya. N yang di bawah itu adalah NT, mol total. Ya, berapa mol A dibagi mol total. Kalau fraksi mol yang B berapa? Sama dengan NB dibagi N total. Ya. Fraksi mol C ya sama. Jadi ini NC dibagi dengan N total. Ya. Nah, sehingga kalau dijumlahkan nanti ya seperti yang sebelum juga, yang omega tadi, maka fraksi A, fraksi mol A, fraksi mol B, fraksi mol C dan seterusnya itu harus mempunyai jumlah yang sama dengan 1. Ya. Oke, kemudian tekanan gas A ya, di dalam gas ideal yang bertekanan total P, ini bertekanan total
P ya, itu dinyatakan dengan PA sama dengan fraksi. Ya, ini fraksinya. Fraksi dari zat A dikalikan dengan tekanan total. Ya, maka PA yang dimaksud di sini adalah tekanan parsial, begitu ya. Jadi tekanan gas ini itu merujuk pada tekanan parsial. Ya, jadi hanya tekanan A saja, walaupun dia di dalam campuran begitu. Jadi dalam sebuah bencana dia ini ada senyawa, ada CH4, ada CO, ada CO2, ada H2, ada N2 dan seterusnya, ya. Berbagai macam gas dan tentunya mereka juga bercampur dengan sangat baik, ya, well mix di dalam bencana itu. Nggak mungkin dia berlapis-lapis ya. Jadi kalau gas dia kan akan bercampur dengan sangat sempurna, ya sangat baik begitu. Ya. Nah, tetapi kita bisa mengidentifikasi, kita bisa menyatakan bahwa sebenarnya di dalam campuran itu, ya walaupun dia tercampur, ya di dalam campuran itu nilai dari tekanan A saja, ya itu adalah fraksinya A dikalikan dengan tekanan total. Walaupun senyawa A itu posisinya macam-macam ya. Jadi posisinya itu misalkan yang CH4 ya. Ini ada molekul CH4 yang ada di sebelah kiri, di atas, di tengah, ya, di kanan, ya di bawah. Walaupun dia molekulnya menyebar, ya tetapi senyawa ini itu akan memberikan kontribusi terhadap tekanan total. Ya, jadi siapapun yang zat-zat apapun yang berada di dalam sistem ini, ya yang warna merah, yang warna hijau dan seterusnya, nah itu semuanya akan memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya tekanan total P. Ya. Nah, sehingga kalau dibalik berapa sebenarnya nilai dari tekanan zat A saja? Ya, nah ini bisa kita hitung menggunakan persamaan di bagian 4 itu. Ya. Nah, dengan cara yang mirip dalam perhitungan mol ataupun massa tadi ya, maka tekanan total P yaitu pada dasarnya adalah juga merupakan penjumlahan dari tekanan parsial ya masing-masing komponen ya. Jadi PA, PB, PC dan seterusnya. Begitu. Kemudian konstanta gas ideal ini dinyatakan sebagai R ya. Ya, nilainya juga mesti diperhatikan satuannya. Berapa nilai R itu? 0,08 berapa? 8205. Apa satuannya? Ada lagi yang 8,314, ada lagi yang 1,987 ya. Dan seterusnya. Ada lagi yang 82,05 ya. Jadi ini banyak nih wujudnya nih. Nah, sehingga ketika kalian menggunakannya ya di dalam persamaan seperti yang di kiri bawah itu harus diperhatikan satuannya. Tidak boleh gaduh-gaduh. Ya, karena kalau gaduh-gaduh nanti satuannya menjadi tidak konsisten, ya, nggak jelas begitu. Yang 0,0825 apa satuannya? Arifin, coba Arifin. Mana Arifin? Arifin Muhammad Daud. Ada Arifin? Arifin ada Arifin?
Ya Pak, maaf Pak, nggak dari toilet Pak. Mahasiswa itu ditanya suka dari toilet alasannya itu. Ya Pak, yang 0,08 itu ya Pak ya. Mm-mm. Itu satuannya itu saya cek ini liter atmosfer per Kelvin per mol Pak. Ya, liter atmosfer ya per mol Per Kelvin Kelvin ya. 1 atmosfer berapa bar? 10⁻5 Pak. Masuk tuh. 1 atmosfer berapa bar? 1 bar ya Pak ya. Ya, kurang lebih 1 bar, kurang lebih ya. Hampir sama, tapi tidak sama persis ya. 1 atmosfer berapa Pascal? 10⁻5. Ya, kurang lebih 10⁻5 ya. Kalau kamu misalkan ngisi angin ya di tukang pompa gitu, itu berapa mobilmu? Bilangnya ke tukang angin berapa ngisinya? PSI biasanya Pak. Bukan, saya nanya berapa ngisinya. Oh, saya nggak punya mobil Pak, motor Pak. Oh ya, sama saja lah, motor. Oke, kalau ngisi nambal apa gitu, motor berapa isinya? Kalau ini sih dari pabrikan 29 PSI Pak. Oh, satuannya tahu PSI ya. Ya, 29 itu PSI. Ya. Berapa ATM ini? Kurang lebih. Berapa? Berapa ATM? Berapa? 2 Pak. Sekitar 2 Pak. 1,97 Pak. 2 ya. Jadi ini dibagi dengan faktor 14,7 ya. Dibagi 14,7 jadi sekitar 2. Ya. Jangan salah satuan nanti yang isi angin nih berapa? 29 ATM. Meletus nanti banyak ya. Oke. Atau berapa KPA? 29 PSI. Dua 200 Pak. Sekitar 200. Ya Pak. Ya, KPA. ini kan ATM-nya kan sekitar 2 kan? Ya kan? Berarti kurang lebih 2 itu kalau PA-nya 10/5 kan? Nah, kalau KPA berarti 2 kali 10 berapa? 2. Kan dibagi 1000. Ya, jadi sekitar 200 KPA. Begitu. Ya. Nah, ini tolong ya, ini hati-hati satuan-satuan. Kalau yang 8,314 apa satuannya? Joule per mol Mol Kelvin. Kelvin ya. Yang 1,987 apa satuannya? Kalori per mol Kelvin ya. Kelvin. Oke, yang bawahnya lagi apa ini satuannya? Yang paling bawah. Yang paling bawah, yang 82,05. Sentimeter kubik bar per mol per Kelvin Pak. Ada ATM-nya enggak? Ada Pak. Ya, Ada ATM. Pak. ATM BNI boleh, niaga juga boleh ya. Bukan ATM bank ini ya. Satuannya. Itu kalau udah ATM bank itu si Randi itu langsung bangun itu. Wah, lupa tadi nggak ngambil uang di ATM. Oke ya, satuan harap diperhatikan. Karena kalau ujian nanti salah satuan, gampang itu meriksanya. Begitu salah satuan, udah nggak saya terusin. Ya ke bawah salah pasti. Ya, jadi soalnya dipancing dulu, satuannya dibikin macam-macam, ubah satuannya dulu kan. Begitu salah, selesai. Cepat meriksanya gitu. Oke ya, nah jadi konstanta gas
ideal R ini, ya, kemudian konsentrasi total gas, ya, jadi total itu kalau ada banyak komponen, ya, jadi konsentrasi total dari semua komponen, jadi mol A ditambah mol B, ya, ditambah mol C dibagi dengan volume dari sistemnya itu, ya, perhatikan volumenya gas, ya, tadi bagaimana bejananya itu, di mana konsentrasi totalnya adalah CT, ya, maka akan diperoleh hubungan seperti yang ada di bawah ini, ya. Jadi CT sama dengan NT per volume sama dengan P per RT, ya, sehingga yang ini kan PV NRT kan sebenarnya, ya. Ya, jadi PV NRT, ya. Nah, kemudian kalau dinyatakan untuk senyawa tertentu, ya, maka hubungan ini juga berlaku. Jadi kalau Ca saja berarti itu adalah Na, kemudian tekanannya juga hanya tekanan Pa, begitu. Ya, hubungan ini yang paling kanan juga tentu berlaku, ya, bahwa konsentrasi dari zat A saja sama dengan fraksi dari zat A dikalikan dengan konsentrasi total, gitu ya. Nah, ini harap diperhatikan dengan baik, dengan seksama, ya, nggak usah bingung, ya, perhatikan mana yang total, mana yang masing-masing komponen, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan. Kalau dalam rumusnya tadi kan Pak ada faktor temperatur, Pak. Berarti campuran itu tidak merubah temperaturnya gitu, Pak, ya, Pak? Dianggap tidak, begitu ya. Ketika dicampur tadi, ya itu harus pelan-pelan. Kalau nyampurnya kenceng, ya, jadi ada apa namanya bejana, terus zat A dimasukkan, ya, diinjeksikan dengan kecepatan tinggi, ya, kemudian zat B dimasukkan dengan kecepatan tinggi, ya, pasti itu akan terjadi perubahan temperatur, begitu ya. Tapi kalau diinjeksikan secara, ya, walaupun perubahannya juga nggak mungkin tidak terlalu signifikan juga, ya. Nah, tetapi kalau kita injeksikan secara pelan-pelan, ya, maka perubahan temperatur itu dianggap tidak. Dalam hal itu tentu tidak akan dianggap ada perubahan temperatur, ya. Jadi dianggap tetap temperaturnya, begitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Contoh kasus, ya, 611. Aliran air limbah terkontaminasi oleh 200 mg per liter trichloroethylene, ya, TCA, yang terlarut pada suhu 20 derajat Celcius yang berada di bawah batas kelarutan dalam air, ya. Jadi masih di bawah batas kelarutan. Jadi untuk 200 mg ini, ya, dalam 1 liter dia masih larut semuanya. Berapakah konsentrasi molar, ya, dalam satuan SI dan fraksi molar TCA, ya, dalam air limbah tersebut dengan asumsi larutan encer, ya, pada suhu 20 derajat Celcius, kemudian transfer massa air cair adalah 998 kg per meter kubik. Ini kok transfer massa air. Ya, ini densitasnya kali, ya, densitasnya lah, ya. Densitasnya 998,2. Ya. Kemudian berat molekul TCA adalah 131,4 gram per mol. Ya, ini berat molekul MR-nya, ya. Kemudian berat molekul air adalah 18 gram per mol, ya, atau kilogram per kilomol, gitu, ya. Nah, misalkan simbol A mewakili TCI, kemudian simbol B mewakili air, ya, sebagai pelarut.
Ya, yang TCE adalah sebagai zat yang terlarut, yang dilarutkan atau yang terlarut. Oke. Kemudian konsentrasi molar TCE dalam air limbah ya Ca, jadi adalah konsentrasi dari TCE tadi. Ya, ini konsentrasinya adalah konsentrasi molar ya. Bisa dihitung ya dengan cara ini ya. Jadi Rho dibagi dengan massa molekulnya begitu ya. Jadi 200 miligram per liter, ya ini miligram satuannya, dibagi dengan 131,4 gram per mol, ya maka ini diubah satuannya biar sama tadi, ya. Yang 200 miligram, ya. Sekarang ini kita ubah bagaimana miligramnya itu hilang, ya kan? Jadi miligramnya ini perlu di bawah di sini biar saling mencoret, ya kan? Jadi ini sama ini nanti akan dicoret, ya di bawah. Nah maka kita gunakan faktor, ya faktor pengali berupa 1 gram dibagi dengan 1000 gram. Ya, kenapa? Agar nanti miligram dengan miligramnya itu hilang, gram dengan gram juga hilang. Ya, nah faktor ini mempunyai nilai 1, ya kan? Kenapa? Karena 1 gram sama dengan 1000 miligram. Ya, jadi ini hanya faktor untuk mengkonversikan satuan. Ya, kalau sudah terbiasa ya, kalian sudah terbiasa di sini ya bisa aja langsung hitung bahwa 200 miligram itu berarti kalau dinyatakan dalam bentuk gram dikalikan 10 pangkat min 3. Ya, ini satuannya adalah satuan gram per liter. Begitu. Ya, kemudian dibagi dengan 131,4, ya, satuannya adalah satuan gram per mol. Ya. Nah, sehingga gramnya bisa dicoret, ya, ini gram hilang, kemudian ini per liter dibagi per mol, ya, dibalik menjadi mol per liter. Jadi 200 kali 10 pangkat min 3 dibagi 131,4, ya, satuannya satuan mol per liter. Ya, sambil dicek, kalian cek, ya, hasilnya adalah ini 0,001522, ya, mol per liter. Kemudian dengan asumsi yang tadi sangat encer, ya, ini konsentrasi dari CT, ya, CT itu adalah CT kan total kan ya, ini kan total. Jadi karena ini sangat encer, jadi diasumsikan bahwa konsentrasi dari CA dalam hal ini tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan, ya. Nah, sehingga konsentrasi CT itu didominasi atau sangat dipengaruhi oleh CP kan. CT kan sama dengan CA ditambah CP kan. Nah, tapi pengaruh dari CA dalam hal ini sangat kecil, minor ya, karena jumlahnya yang juga sangat kecil. Ya, maka CT dalam hal ini adalah Rub dibagi Rm ya dengan tadi cara yang sama akan didapatkan 55 kilomol per meter kubik, ya. Kilomol per meter kubik ya berarti kilo ya kali 1000, kemudian di bawah meter kubik, 1 meter kubik adalah 1000 liter, ya juga kilo berarti kan, ya. Jadi ini sama dengan kilo liter, ya, sehingga kilo sama kilonya hilang, ya, menghasilkan satuan mol per liter. Jadi 998,2 dibagi 18 itu adalah 55 ya, 55,455 mol per liter begitu. Nah, sehingga fraksi mol ya, fraksi mol A ya untuk limbah ini dinyatakan sebagai berikut. Ya, jadi Ca dibagi dengan Ct.
Ya, di mana CA adalah ini, CT adalah 55, itu begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini penambahan atau jumlah dari TCA yang terlarut tadi ya dalam 1 liter volume tadi ya itu dianggap sangat-sangat kecil ya. Tadi saya lagi sehingga jumlah dari total konsentrasinya itu bisa kita asumsikan kita asumsikan sama dengan CB begitu. Ya, kalau enggak kita harus menghitung berapa sebenarnya konsentrasi B-nya sendiri. Ya, jadi artinya harus tahu berapa massa atau ya kalau densitasnya tahu ya. Jadi ini densitas dari dari B dari air ya 1998, kemudian di sini adalah massa molekul dari air seperti ini. Nah, kemudian dari yang CA ini kan sebenarnya adalah Mg ya dari TCA yang terlarut di dalam air ya, ada airnya di sini sebagai pelarutnya begitu ya. Nah, ini adalah untuk kasus kalau kita bisa asumsikan bahwa larutannya itu sangat-sangat encer ya. Kemudian kalau diminta menghitung XB bagaimana? Yang XB-nya. Nah, XB-nya tentu sama dengan 1 dikurangi apa? XA. Ya. Nah, kita lihat bahwa nilai dari XA itu jadi sama seperti yang kita duga tadi sangat encer ya, sehingga fraksinya itu betul-betul sangat kecil kan? Ya, jadi pada orde 10⁻⁻5. Ya, sangat kecil. Ya, sehingga ini sebenarnya praktis nilai dari XB itu mendekati 1. Ya, karena 1 dikurangi 2,74 kali 10⁻⁻5 yaitu praktis sama dengan 1. Ya, ini. Jadi kalau dihitung XB-nya ya praktis sangat-sangat kecil begitu ya. Oke, berikutnya contoh yang kedua adalah campuran gas ya dari proses reforming hidrokarbon ya adalah mengandung 50% hidrogen, kemudian 40% CO2, 10% metana sisa tentunya ini ya, sisa metana berdasarkan volume pada kondisi 400 derajat Celcius dan tekanan 1,5 atm. Ya, tentukan konsentrasi molar dan fraksi massa dari setiap spesies yang ada di campuran di atas. Ya, jadi ini dianggap campuran gas hasil reforming hidrokarbon. Hidrokarbonnya ini dianggap misalkan metan, ya CH4 saja. Walaupun dia campuran kan sebenarnya hidrokarbon dari gas alam itu misalnya ya. Dia campuran walaupun didominasi oleh metan C1 biasanya. C1 mendominasi bisa 75, 80 sampai 85 ya, atau ada juga yang sampai 90%. Sisanya adalah ada CO2 dan ada gas-gas, ada C2, ada C3 ya, ada CO2 dan seterusnya. Ya, tetapi dominan C1 di situ ya bisa mencapai 8 ya rata-rata mungkin 85%. Ya. Nah, reforming ini adalah proses mengubah ya dari hidrokarbon tadi. Jadi ada C1, C2 dan seterusnya. Ini biasanya kemudian dinyatakan dalam ekivalen ya. Jadi akan dinyatakan dalam C1 ekivalen. Ya. Agar di dalam menuliskan persamaan reaksinya itu cukup diwakili oleh komponen C1 saja. Ya, tidak perlu menuliskan bagaimana reaksi C1, C2, C3 dan seterusnya. Ya, sehingga
jumlah dari senyawa yang tadi sangat banyak ya, untuk yang hidrokarbon itu cukup dituliskan oleh atau diwakili oleh senyawa C1 atau C4. Ya, sehingga makanya ada sisa di situ. Itu metan adalah metana sisa. Ya, C4. Reformingnya kalau menggunakan steam, ya itu disebut sebagai steam reforming. Ya, kalau menggunakan steam seperti ini. Ya, ini CO ditambah H2. Ya, ini berarti 3H2. Ya, nah ini yang disebut sebagai steam reforming, begitu. Kemudian kalau menggunakan CO2, nah ini ada juga yang begitu, bukan menggunakan steam, tapi menggunakan CO2. Nah ini yang disebut sebagai dry reforming, ya, reformasi kering. Ini kan steam itu basah, ya. Kalau ini disebut sebagai dry reforming, ya. Ini menghasilkan 2CO ya plus 2H2, ya. Jadi dari hasil ini kita bisa lihat bahwa kalau steam reforming dia akan mempunyai komposisi hidrogen yang lebih banyak ya dibandingkan dengan yang dry reforming. Atau kalau rasio H2 per CO ya, yang steam reforming itu 3 yang steam ya. Sedangkan yang dry reforming itu rasio adalah 1 gitu. Ya, 2/2. Ya. Oke ya. Nah, contoh komposisi gas hasil reforming ini ya dianggap ya mengandung CO2. Ya, di sini CO-nya nggak disebutkan ya. Dianggap CO2, H2 dan sisa reaktan yaitu sisa dari CH4 begitu. Misalkan hidrogen ya kita simpulkan sebagai A, CO2B, kemudian C4 sebagai C, ya, dan nilai dari tetapan gas ideal adalah 0,08206 atau 05 ya, sama aja. Ya, satuannya adalah satuan. Nah, ini kan tadi liter atmosfer per mol ya. Liter atmosfer per mol. Begitu. Ya kan? Nah, ini sekarang kalau dikalikan diubah ke meter kubik ya, berarti dia dikalikan 10⁻³ ya, ini menjadi meter kubik. Kemudian yang di bawah juga dikalikan 10⁻³ menjadi apa? Kilo ya, kilomol ya. Itu adalah kilomol. Nah, ini kurang satuan Kelvin yang di bawah ya. Jadi meter kubik atmosfer per kilomol Kelvin ya. Meter kubik atmosfer per kilomol Kelvin begitu ya. Nah, buku yang lama itu menggunakan istilah kilogram mol, itu maksudnya adalah kilomol ya. Yang gram mol itu maksudnya adalah mol. Ya. Oke ya, ini diperhatikan satuannya. Dan ini ada yang di sini sudah betul ya, ada satuan apa namanya? Kelvinnya. Nah, kemudian perhitungannya ya untuk konsentrasi total ya, maka kalau total ya kita harus menggunakan mol total, kemudian tekanannya P adalah tekanan total ya. Nah, tekanan sistem total ini adalah 1,5 atm ya. Kemudian temperaturnya adalah 673 Kelvin di sini. Begitu ya. Jadi gampang bahwa untuk gas ya ini konsentrasi total yang terkandung di dalam sistem ini adalah P dibagi RT. Ya, P-nya 1,5 dibagi dengan R 0,08206 ya. Harap dicek satuannya. Ya, ini atmosfer dengan atmosfer hilang. Ya. Kemudian Kelvin dengan itu Kelvin juga hilang ya, sehingga kita akan mempunyai satuan ini dibalik ya, kilogram mol per meter kubik, atau ini cukup kilomol ya, kilomol per meter kubik begitu.
Ya. Oke. Nah, ini adalah nilai dari konsentrasi total ya, konsentrasi molar. Jadi dalam satuan mol ya per satuan volume. Kemudian bagaimana dengan konsentrasi masing-masing? Ya, di soal sudah diberikan juga bahwa fraksi ini dari setiap gas itu ya adalah 50, jadi 0,5. Yang 50% itu nanti menjadi 0,5 kan? Kemudian 40% CO2 0,4 dan 10% metana 0,1. Nah, itu yang dituliskan di sini ya secara berurutan. Kita bisa menghitung CA, CB dan CC ya, yaitu fraksi YA kalikan CT, YB kali CT dan YC kali CT. Ya. Nah, di sini sudah kita hitung berapa nilai CT-nya. Ya, sehingga kita bisa menghitung berapa nilai CA-nya. Nah, sekarang dibalik, bagaimana menghitung berapa tekanan parsial untuk PA, PB, dan PC? Berapa tekanan parsialnya? Bukan dibalik, tapi dihitung ya untuk yang lain. Untuk yang soal berikutnya. Berapa tekanan parsial untuk masing-masing ini? Nggak tahu? Tekanan parsial berapa? 0,5 dari 1,5. Bentar ya. PA sama dengan apa tadi? YA dikalikan P. Ya, P-nya adalah P yang dimaksud di sini adalah P total. Ya, sehingga PA sama dengan YA kali P. YA-nya berapa? 0,5. 5 ya. Dikalikan P 1,5. Kemudian PB sama dengan YB dikalikan P sama dengan 0,4 dikalikan 1,5 ya. Kemudian PC sama dengan YC dikalikan P sama dengan 0,1 dikalikan 1,5. Ya, nanti silakan itu dihitung masing-masing. Ya. Hitung masing-masing. Nanti PA ditambah setelah dihitung ya ini berapa ya. Maka PA ditambah PB ditambah PC berapa sama dengan 1,5. 1,5 ya. Ini kan sama dengan P total begitu. Ya, P total. Kalau YA ditambah YB ditambah YC ya tentu jumlahnya harus sama dengan 1 ya. Ya, ini masih soal yang sama tadi ya, tapi sekarang kita menghitung fraksi massa. Ya, menghitung fraksi massa. Hati-hati ya, jangan langsung ditembak nih fraksi massa sama dengan yang tadi ya. Tadi bukan fraksi massa ini. Ya, ini adalah fraksi dari apa? Ini fraksi apa ini? Jadi campuran gas ya mengandung 50% ini berdasarkan volume, jadi fraksi volume. Ya, nah itu identik dengan fraksi mol. Ya. Dan itu tidak identik dengan fraksi massa di sini. Jadi makanya berbeda nilainya. Ya. Nah, maka secara definisi, secara konsepnya itu fraksi massa itu sama dengan apa? Fraksi massa. Berarti massa dari masing-masing ya, MA dibagi dengan M total kan? Ya. Nah, MA berapa? MA sama dengan NA ini mol A dikalikan MR dari A. Ya, MR kali mol itu sama dengan massa. Ya, jangan lupa ya. MA sama dengan MA apa namanya massa. Nah, jangan bingung ini ya. Ini MA yang ini itu adalah MR ya. Itu adalah MR.
Nah ini MA itu MA yang di sini ya, itu pakai M-nya besar ya. Jadi ini adalah MR untuk A, hidrogen 2. Kemudian MR untuk B ya, CO2 adalah 44. MR untuk C, metana adalah 16 tadi ya. Nah, jadi jangan lupa ini Na itu sama dengan M kecil ya dibagi dengan ini M besar gitu ya. Atau kadang lebih aman kalau sebenarnya menggunakan MR. Nah, ini lebih aman ya, tidak akan salah atau tertukar dengan MA yang kecil yang massa. Ya, nah, sehingga MA massa sama dengan massa ini sama dengan mol dikalikan MR ya atau MV ya dan seterusnya. Nah, yang di bawah ini menggambarkan ini adalah perhitungan massa total ya. Jadi itu masing-masing suku akan menyatakan massa A ya, kemudian ini massa B, kemudian yang ini adalah massa C ya. Jadi itu sama dengan massa total. Ya, sehingga tadi omega A itu adalah MA dibagi dengan M total ya. MB juga sama nanti. Massa B dibagi dengan massa total, MC massa C dibagi massa total ya. Nah, maka ini kalau dihitung nanti kita bisa mendapatkan masing-masing ya berupa ini. Berapa jumlah dari yang kanan ini? Omega A ditambah omega B ditambah omega C sama dengan 1. 1. Begitu ya. Sama dengan 1. Ya. Yakin 1? Percaya? Percaya saja ya. Kalau enggak silakan hitung sendiri. Ya, silakan kalau enggak percaya dihitung sendiri ya. Saya sih percaya saja. Kalaupun salah ini mungkin ya salah, entah salah hitung atau salah ngetik begitu ya. Tapi kalau dilihat angkanya ini 2, 3, 5, ini kan 0 ya. 9, 9, 1 tambah 1 tadi 0 lagi. 7, 7, 14, ini tambah sisa 2, 0 ya. Jadi ini juga 2, 0 ya. Kemudian nabung 1 ya 1. Ya sudah benar nih angkanya. Lanjut ya. Sebentar, ini jam berapa ini? Break sebentar ya. Sudah maghrib sana. Sudah, Pak, malam. Break 15 menit atau berapa biasanya? Biasanya kan kuliahnya selesai jam 6 kurang ya Pak ya? Karena Oh, yang 2 malah jam kan selesai. digabung, ya 2 jam kan digabung ke hari Sabtu itu Pak. Oh, ya, oke. Ya udah kalau gitu saya tambah dulu ya. Sedikit dilanjutin ya. Ini soalnya baru berapa slide tadi. Baik. Nah, sekarang perpindahan massa uap bahan A ya, bahan A dari fasa cair ke fasa uap. Jadi ada suatu bahan, misalnya ini air ya, dari fasa cair ke fasa uap ya, dalam suatu ruangan tertutup dan dalam kondisi laminer begitu ya. Dianggap perpindahan itu secara laminer. Jadi ya kurang lebih pelan-pelan lah begitu ya, tidak ngebut. Nah, kemudian beberapa poin di sini, ruangan tertutup pada bagian bawah ini diisi dengan bahan A cair dan bagian atasnya yang ini adalah cair, bagian atasnya berisi udara ya. Yang atas itu adalah udara. Nah, ini kalau terjadi perubahan ya dari fasa cair kemudian menjadi fasa uap yang ada di atas itu, ini suhunya berapa suhunya? 100. Di atas 100. Nah, jangan terjebak ya. Jangan terjebak situ. Jadi bedakan ini proses perpindahannya secara apa namanya? Karena dipanaskan ya atau karena mekanisme yang lain begitu. Karena pernah simpen apa itu namanya?
lepek itu ya, lepek kecil, terus diisi air di sini, taruh di meja, ya hari 1, hari 2, hari 3 udah hilang di situ, disimpan di kamar ya disimpan di kamar. Ini yang bulat saya kasih warnanya biru ya. Ini kalau ini kira telur nanti, telur ceplok ya. Nah yang biru itu air. Terus 3 hari 4 hari hilang ya, walaupun disimpan di ruangan di kamar. Apakah karena menguap? Enggak ya, kan enggak ada yang manasin di situ. Nah dia karena ini ya terjadi perpindahan massa. Begitu. Mengapa kok berpindah? Ya sama dengan yang kemarin kita belajar perpindahan panas. Ya, ada driving force. Ya, kalau perpindahan panas apa yang menjadi driving force? Suhu. Perbedaan, jangan lupa ya, perbedaan suhu. Ya, sekarang kalau massa, perbedaan kuantitas massa, perbedaan konsentrasi, perbedaan fraksi massa, begitu. Ya, antara apa ya? Antara titik 1 yang mempunyai konsentrasi. Jadi kalau ini misalkan zona 1, yang di atas ada zona 2, ya. Nah, maka antara zona 1 dan 2 yang mempunyai perbedaan nilai tadi dari kuantitas massa, apakah itu konsentrasi atau massanya. Ya. Maka perbedaan inilah yang akan mendorong ya terjadinya peristiwa perpindahan massa tadi. Ya. Oke, bahan A cair pada bagian bawah, ya ini berubah menjadi uap, ya karena dia apa namanya tadi ada proses perpindahan tadi. Nah ini bisa juga memang terjadi dengan proses penguapan kalau dipanaskan ya, atau memang dia berpindah massanya, ya yang ada ini berpindah ke ruangan yang ada di atasnya, ya. Nah jadi proses pindahnya itu ya bisa tadi karena dipanaskan atau karena terjadi peristiwa perpindahan massa yang tanpa dipanaskan. Ya. Tentu dipanaskan lebih cepat. Ya. Nah, udara yang ada di dalam ruangan akan yang di atas ya akan bercampur dengan uap air ya yang berpindah dari bawah ke atas, yang berpindah ke atas itu. Kemudian konsentrasi uap bahan A ya bahan A di ruang udara ya di ruang udara dinyatakan dalam mol per liter ya ini sama satuannya ya. Jadi Ca yang di atas itu mol per liter yang bisa bervariasi sepanjang jarak Z ya. Jadi jarak itu dari bawah ke atas ini. Nah, ini mempunyai variabel Z begitu ya. Variabelnya. Ya tentu ini ada di bawah ini Z sama dengan 0, kemudian nanti ada Z sama dengan sekian, atau ada Z1, ada Z2, ya, ada Z yang di atas sama dengan misalkan H, begitu ya pada tinggi tertentu. Ya, jadi konsentrasinya itu akan bervariasi. Tentu yang paling tinggi konsentrasinya adalah bagian bawah. Ya, jadi pada Z0 yaitu adalah pada permukaan. Nah, di sini mempunyai konsentrasi yang sangat tinggi, ya. Mungkin bisa dianggap sama dengan konsentrasi A tepat di permukaan air yang dinyatakan dengan CaF itu. Kemudian ke atas konsentrasinya semakin berkurang, ya. Dan jauh di atas kalau ini dianggap tingginya sangat tinggi, ya, maka ada kemungkinan pada ketinggian yang sangat tinggi itu konsentrasinya mendekati 0. Ya. Kemudian uap air ini ya berpindah secara difusi ya tadi ya secara difusi karena perbedaan konsentrasi dari permukaan antarmuka ke ruang kosong yang terisi oleh udara ya sebagai bahan B ya di atas sepanjang jarak Z yang disebabkan perbedaan konsentrasi tadi. Ya jadi dia berpindah dari bagian bawah ini ke atas karena perbedaan konsentrasi ya. Nah itu adalah perpindahan yang terjadi secara
difusi ya. Sama juga seperti teh celup ya. Ini kalian punya cangkir ya, ada teh celup di situ. Kemudian terjadi penyebaran. Ya, penyebaran dari tea bag-nya itu menyebar ke seluruh bagian ya di dalam cairan itu begitu. Ya. Baik, sementara ini sudah maghrib ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, nanti ini next-nya kapan, Bu Ellen? Hari Sabtu, Pak. Oh, Sabtu ada ya? Betul, Sabtu kan Sabtu yang lalu nggak ada, jadi Sabtu ini ada. Oke. Ya, Sabtu lalu diisi itu ya, tutorial ya. Itu Sabtu 2 minggu yang lalu ya, Pak ya? Oh, gitu. Uh-uh. Ya, oke, baik. Oh, Sabtu yang kemarin Nggak ada, Pak, nggak ada kuliah. nggak ada ya? Oh, tutorial yang ini, mata kuliah yang lain ya? Iya, kayaknya. Bukan yang ini, ada mata kuliah yang lain. Oke. Baik, nanti berarti Sabtu ini kita akan isi ya. Kita isi dengan lanjutan dari bahan ini, begitu ya. Ya, baik. Terima kasih semuanya ya. Kita cukupkan kuliah untuk hari ini. Kita lanjutkan di hari Sabtu ya. Selamat sore dan salam sehat untuk semuanya. Ya, selamat sore Pak Yogi Ya. dan Bapak Ibu semuanya. Sore, Pak Yogi. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.